Oke, baik. Enggak apa-apa. Ini ada sekitar 7 peserta kuliah. Nggak masalah. Ya, kita mulai nanti yang terlambat atau mungkin tidak bisa mengikuti kuliah hari ini, nanti bisa melihat rekaman videonya. Jadi kuliah hari ini kita akan bahas tentang pengelolaan back-end, terutamanya adalah bagaimana mengakses file, meletakkan file, dan juga mengkonfigurasi folder untuk upload file ya. Materinya itu kalau kita lihat di sini, itu materinya ada di bagian materi 22 atau latihan membuat upload foto. Nah, ini 22 ini latihan buat upload foto. Kalau ini diklik nanti akan mengarah ke sini ya. Nah, kemudian bagi yang baru gabung, Anda bisa absen di bagian bawah materi ini. Ini di bagian bawah itu ada kodenya ya, QR code-nya. Untuk hari ini kodenya adalah 421059. Kode ini saya taruh di blog, kemudian juga Anda men-share juga bisa ya. Jadi sekali lagi jangan sampai ada yang kemudian terlambat, absen, kemudian WA atau menghubungi saya untuk diabsenkan karena saya tidak selalu membuka aplikasi ya. Silahkan Anda bisa absen dari lokasinya masing-masing. Kemudian berikutnya kita akan bahas studi kasus tentang upload foto untuk pelengkap pendaftaran. Anggapannya masih ada yaitu pendaftaran siswa baru. Kemudian ada pas foto. Pas fotonya ini bisa dalam bentuk scan file begitu, kemudian di-upload. Anggaplah di sini ya itu ada yaitu sebuah form tambah data. Formnya itu ada NIS atau nomor induk siswa, kemudian nama, kemudian jenis kelamin, itu adalah pilihan atau option laki-laki perempuan, kemudian telepon itu adalah dianggap sebagai teks ya, alamat teks. Nah ini yang penting yaitu adalah foto. Kalau sebelumnya isiannya berupa tipe data, kalau foto ini isiannya dalam bentuk file ya. Sehingga ini adalah kita bagaimana mengelola file ini. Nah, studi kasus ini itu kita bisa lihat ya, biodatanya siswa itu diminta untuk mengupload foto ukuran 3x4 ya. Nah, nanti fotonya itu kalau kita browse itu tampilannya semacam ini ya. Nah, misalnya ya, itu ada foto, kemudian tetap ada pengelolaan baris mulai NIS, nama, kemudian jenis kelamin, kemudian telepon, kemudian alamat, ya. Kemudian yang ke kanan itu adalah untuk fasilitas edit maupun hapus. Nah, kalau studi kasusnya semacam ini, gimana kita mengatur back-end-nya? Ya, yang pertama yang perlu kita lakukan tentu yaitu menyiapkan struktur file. Struktur file itu adalah NIS, nama, jenis kelamin, telepon, sampai alamat, sampai foto. Ini ditipekan seperti sebagaimana tipe data. Tipe data itu ada integer, ada varchar, ya, ada tag, dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya jangan lupa dikasih primary key. Dalam hal ini primary key-nya adalah ID. Nah, ini kita pakai ID integer 11 ini primary key. Kemudian ini varchar 11, nama mungkin panjangnya 50 ya, varchar 50. Kemudian jenis kelamin itu bisa varchar 10, telepon varchar 15, kemudian alamat itu bisa dalam bentuk memo atau teks. Kemudian foto yang menunjukkan lokasi itu disimpan dalam varchar katakanlah
200. Jadi buat struktur filenya dulu atau struktur tabel dari siswa. Kemudian berikutnya, langkah yang kedua adalah menyiapkan folder atau direktori untuk lokasi tempat upload foto atau gambar. Nah, untuk membuat folder ini, kita meletakkannya di mana? Yaitu adalah di direktori main public. Atau kalau mungkin gunakan SAM dan sebagainya, itu letakkan direktorinya adalah di SAM htdoc. Jadi di folder atau di direktori main atau publiknya. Kemudian misalnya saja ya di contoh ini untuk nyimpan filenya kita namakan CLUD upload ya. Maka di SAM htdoc kita buat folder baru dengan nama CLUD upload. Sehingga lokasinya kalau kita ketik lengkap yaitu SAM XAMPP htdoc kemudian slash atau garis miring CLUD upload. Jadi yang penting di sini poinnya adalah letak folder atau direktori itu di dalam htdoc. Kemudian berikutnya ya kita taruh kode untuk upload foto atau terutamanya adalah gambar ya. Kita akan buat kode untuk upload foto atau untuk handle gambar. Nah, kode upload foto atau gambar sebentar ini ada yang baru masuk ya, saya update dulu. Oke, untuk upload foto atau gambar itu yang perlu kita handle ini formnya atau tabelnya. Anda bisa buka lihat di sini ya. Saya besarkan dulu bagaimana handle untuk uploadan foto. Oke, linknya ya kalau kita lihat itu adalah di linknya slide share itu kita bisa perbesar ya. Ini saya skip dulu sebentar. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ntar saya downloadkan supaya filenya besar ya. Sebentar. Saya stop share dulu sebentar.
Oke, baik. Supaya nggak ada iklannya. Nah, ini ya. Ini saya perbesar. Untuk penanganan foto ya. Ini yang tadi yang tabel itu adalah implementasinya adalah kita bisa PHP My Admin. Kita create tabel ya. Kemudian berikutnya kita susun koneksi. Koneksi sebagaimana kodenya kemarin kita bisa koneksikan ya pakai koneksi dengan video atau misalnya pakai data objek sama aja kita arahkan localhost root kemudian database-nya. Nah, kemudian yang penting di sini adalah di form simpan.php ya. Ini adalah bentuk formnya. Eh, ada form tambah data, kemudian metodenya adalah post. Untuk handle itu adalah kita pakai yaitu proses underscore simpan.php. Kemudian layout untuk urut-urutan datanya pertama adalah niche atau nomor induk siswa. Kemudian inputnya berupa type tag ya sehingga ada kotak text box. Nama variabelnya atau name-nya kita kasih nama niche. Kemudian isian yang kedua nama itu adalah input type tag. Kemudian name-nya adalah nama. Berikutnya adalah jenis kelamin, itu adalah type-nya itu adalah radio option ya. Maka kemudian supaya ada pilihan ya, bundaran pilih salah satu. Ada dua radio optionnya itu adalah jenis kelamin. Yang satu value-nya adalah laki-laki, kemudian yang kedua value-nya adalah perempuan. Nah, teksnya yang akan tampil itu adalah yang berikutnya ada tanda laki-laki sama perempuan ya. Kita susun dalam bentuk TD atau tabel data supaya isian dari datanya itu menjadi rapi. Kemudian tabel row itu berarti ganti baris. Kemudian kita tulis isian telepon, inputnya teks, variabelnya namanya telepon. Berikutnya adalah alamat. Variabelnya kita namakan alamat ya karena ukurannya adalah besar yaitu adalah memo. Kita pilih bukan hanya teks tetapi teks area ya supaya inputan teksnya lebih besar. Kemudian berikutnya itu adalah untuk foto, maka TD foto inputnya. Nah, di sini yang penting untuk penanganan foto maka type-nya itu adalah type file. Jadi bukan lagi tag, alamat dan sebagainya ya. Bukan lagi tag atau radio, tapi di sini adalah type-nya adalah file. Kemudian name-nya sebenarnya namanya bebas, tapi dalam hal ini di sini kita namakan adalah foto. Ya. Kemudian berikutnya untuk tombol itu type-nya kita taruh submit, value-nya adalah simpan. Ya, kemudian berikutnya itu adalah untuk batal itu kita input type-nya adalah button, value-nya adalah batal ya. Kemudian kalau batal kita bisa tarik lagi ya ke indeks ya. Nah, kemudian kita lihat form tadi adalah untuk handle-nya itu adalah back-end-nya itu adalah yang handle metodenya post, kemudian yang handle itu adalah proses simpan.php. Apa isinya proses simpan PHP? Proses simpan PHP itu sifatnya adalah menghandle atau mengontrol ya form dari isian NIS, nama, telepon, jenis kelamin, alamat tadi. Nah, kemudian untuk handle proses simpan.php kita pertama buat yaitu koneksinya dulu. Koneksi itu adalah yang menghubungkan
dari database tempat data disimpan. Nah, tentu kalau kita include koneksi ya berarti di situ adalah nanti yang akan di-load pertama itu adalah file koneksi.php. Kemudian untuk handle data dari form itu adalah kita posting atau kita buat variabel ya yang ada dolar-dolarnya ini. Kemudian isian dari metode post yaitu adalah dari file apa tadi, file form tadi, kemudian kita ambil. Nah, cara ngambilnya adalah dolar nis sama dengan dolar post nis. Berarti itu adalah isian dari variabel yang namanya nis ya. Kemudian dolar nama sama dengan dolar post nama berarti adalah mengambil dari form yang namanya atau variabelnya nama. Kemudian jenis kelamin sama sampai telepon sampai alamat. Kemudian untuk mengambil foto atau mengambil file maka kita gunakan dolar foto sama dengan dolar files ya foto name. Kemudian untuk temporary filenya kita gunakan dolar files foto temporary name. Nah, ini kenapa nanti digunakan untuk gunanya merename, menambahkan foto dengan tanggal dan jam upload. Selanjutnya ya kita buat apa? Kita cari metadatanya tanggalnya itu adalah dolar foto baru sama dengan date dengan format date month year ya kemudian dot dolar foto. Kemudian path-nya pad untuk menyimpan foto kita gunakan padnya itu adalah image slash sehingga nanti fotonya itu akan kita simpan ke dalam path atau folder image ini. Berikutnya untuk proses upload, bagaimana proses upload? Kita gunakan statement yaitu adalah move uploaded file. Nah, move uploaded file itu adalah gunanya untuk mengecek apakah gambar berhasil diupload atau tidak. Kalau berhasil maka kondisinya adalah true, kalau tidak kondisinya adalah false. Kemudian berikutnya untuk memasukkan query kita buat query ke dalam tabel siswa sehingga kita bisa kalau kita gunakan koneksinya pakai PDO kita bisa gunakan dolar $SQL sama dengan dolar PDO prepare insert into siswa nis nama jenis kelamin telepon alamat foto kemudian value-nya adalah nis nama kemudian jenis kelamin atau jika alamat foto. Kemudian berikutnya, ya ini adalah untuk mengikat supaya ini dimasukkan ke dalam SQL-nya. Kita gunakan bin parameter ini ya. Nah terakhir berikutnya SQL-nya baru di-execute. Cara akses itu bisa pakai data objek, bisa juga pakai video ya. Nanti bebas Anda bisa menyesuaikan. Kemudian ya, jika eksekusinya berhasil atau proses simpannya itu berhasil, maka kemudian akan direct ke halaman indeks atau location -2 index.php. Tapi jika gagal, maka di print out Eko, maaf terjadi kesalahan saat mencoba untuk menyimpan data ke database. Nah, kemudian berikutnya ya, kita tambahkan yaitu adalah link yaitu untuk kembali ke form yang bisa digunakan untuk mengupload ulang. Kemudian jika misalnya gambar gagal di upload, ya,
tidak ada gambarnya, salah dan sebagainya, maka kita bisa buatkan pesan, maaf gambar gagal untuk diupload, dan kemudian kembali ke form. Kembali ke form berarti kembali ke halaman HTML yang memuat form tadi. Kalau misalnya itu adalah berhasil, maka kemudian kita buatkan juga halaman untuk browse-nya ya. Nah, ini yang data siswa, kemudian foto, NIS, nama, jenis kelamin, telepon, alamat, kemudian aktif. Di sini yang diklik bagian tambah data, tempat untuk menuju formnya. Kemudian untuk halaman istilahnya adalah halaman muka ya, kita bisa buat berupa tabel browse ya. Tabel browse ini adalah tabel yang gunanya adalah memanggil atau mengquery dari database. Jadi tabel ini mana tadi? Nah, ini ya. Ini tabel browse ini yang ada gambar fotonya ini. Nah, ini tabel browse. Nah, berarti ini adalah mengquery dari isian database kemudian ditampilkan. Oke, baik tabel browse-nya bagaimana? Ya, tabel browse-nya adalah tabel untuk menampilkan isian dari database siswa. Kita buat tabel header yang paling atas ada foto, NIS, nama, jenis kelamin, telepon, kemudian alamat. Call span-nya ya balik jaraknya itu adalah 2 ya call span ini. Kemudian berikutnya, nah ini yang penting, include koneksi PHP berarti menghubungkan dengan tabel siswa. Kemudian kita panggil query-nya select from siswa. Kemudian SQL execute. Nah, berarti tampilkan semua data yang ada di dalam tabel siswa. Kemudian selama datanya masih isi atau while $data sama dengan $SQL fetch ya. Berarti ambil data kemudian dimasukkan ke variabel $data. Baru kemudian di-browse atau ditampilkan satu persatu. Menampilkannya adalah echo, kemudian lokasi image source-nya diikuti tanda titik $data, kemudian dalam kurung foto. Berarti ini adalah mengeprint atau mencetak gambar yang ditunjukkan di dalam directory image, kemudian datanya diambil dari variabel file yang namanya $data yang tempat menyimpan foto. Nah, kita bisa nambahkan width sama height-nya supaya bisa kelihatan. Kemudian berikutnya untuk data NIS ditampilkan yaitu echo $data NIS. Kemudian nama yaitu $data nama. Sampai kemudian alamat echo titik ya, ini ada titik $data ke alamat. Kemudian yang sisi yang paling kanan yang aksi ya. Nah, itu adalah sebuah link untuk mengubah data dan menghapus. Untuk mengubah kita panggil yaitu href form ubah.php, sedangkan hapus maka kita panggil proses hapus.php. Kemudian berarti yang belum adalah form ubah dan proses hapus. Ya, nah ini adalah form ubah. Form ubah itu ada hakikatnya adalah update. Update itu berarti manggil query, kemudian menyimpan kembali. Form ubah isinya berarti adalah form, kemudian tugasnya mengquery atau select from siswa where ID sesuai dengan ID yang di-select, kemudian di-fetch, kemudian ditampilkan sehingga di situ ada echo data,
NIS ekodata nama, kemudian juga ada yaitu tanda radio buttonnya mana yang dicek sesuai dengan data jenis kelamin. Jadi itu adalah mengquery. Kemudian proses upah itu adalah dari data yang lama ya. Maka kemudian ambil data yang dikirim dari form, kemudian diganti yaitu data yang dipilih dari form. Sehingga di situ dibuat tampungan antara foto name sama foto temporary name. Ya. Kemudian dari situ berikutnya perintah untuk mengupdate atau ubah data adalah kita gunakan update siswa set NIS sama dengan NIS, kemudian nama sama dengan nama, jenis kelamin sama dengan JK, kemudian berikutnya telepon sama dengan tab, alamat-alamat where ID atau ID-nya sesuai dengan ID yang dipilih. Nah, kemudian sampai execute. Kemudian bagi yang hapus, hapus itu adalah kita gunakan statement nanti adalah delete atau proses hapus. Gimana proses delete? Ya, pertama adalah tampilkan dulu select data from siswa where ID. Kemudian berikutnya kalau sudah tampil, linknya sudah ketemu baru delete from siswa where ID sama dengan ID. Kemudian dijalankan $execute SQL execute. Nah, kalau berhasil berarti nanti datanya akan terhapus. Jadi ini contoh dari bagaimana kita menggunakan atau membuat sebuah backend yang di dalamnya mengelola file. Sehingga kita di sini kita bisa bisa lihat isiannya adalah berupa varchar, kemudian tag, kemudian juga berupa file ya. Kemudian proses backend-nya apa? Yaitu ada proses simpan, kemudian proses menampilkan, kemudian ada proses update, kemudian ada proses hapus. Kemudian view-nya ada dua, yaitu adalah view-nya dalam bentuk form, yang kedua adalah tabel terus. Nah, kalau kemudian kita lihat dari sini ya, saya akan share kembali datanya. Anda bisa lihat bentuk form yang perlu dibuat ya. Oke, ya, latihan buat upload foto. Nah, ini kita buat ini formnya ya, tambah data siswa. Kemudian ini bentuknya, kemudian nanti browse-nya ini. Nah, kalau ini sudah bisa, selanjutnya nanti akan baru berikutnya akses PDF atau mencetak bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran itu berarti dicetak biodata beserta fotonya. Baik, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan?
Kalau tidak, itu dipelajari ya bagaimana kita mengelola atau mengatur file, menyimpan file, kemudian mengubah atau mengupdate, dan juga menghapus ya. Nah, kalau sudah dipahami, coba buat ya untuk melengkapi kode atau backend bagian pendaftaran siswa, kemudian ditambah field, yaitu adalah upload foto. Nah, upload fotonya, kemudian backendnya dicoba untuk dijadikan latihan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya itu bisa dicoba untuk kuliah hari ini. Saya cukupkan sekian. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan bagaimana mencetak atau memprint PDF. Bagi yang mungkin penjelasan tadi belum, ya silakan. Ada yang tanyakan? Mohon maaf, Pak. Tadi saya mau presensi, tapi di HP saya nggak bisa, Pak. Ada tulisannya telah melewati batas waktu, padahal belum melewati batas waktu. Oh, ya ya. Eh, baik, coba ya. Belum melewati batas waktu saya lihat. Tadi saya absen sekitar jam 8.45. Batas waktunya 8.50. 8.50. Oke. Namanya siapa? Almira Fidela, Pak. Almira. Oke. Baik, itu sudah saya bantu untuk selesaikan. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Yang lain mungkin ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak, ya itu nanti dipelajari. Kalau misalnya ada kesulitan, Anda bisa lihat di bagian referensi. Ya, untuk kuliah hari ini nanti videonya akan saya embeddedkan ke link ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri untuk kuliah pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.